Kenapa ya? Saat menggunakan kunci roda untuk membuka baut roda, akan terasa lebih mudah jika menggunakan tuas yang panjang? Ternyata, ini berkaitan dengan salah satu konsep fisika yang disebut dengan torsi atau momen gaya. Tahukah kalian apa itu torsi? Ayo simak video ini dengan semangat dan antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan belajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya Muhammad Lutfi akan menemani kalian semua untuk belajar fisika. Kali ini kita akan belajar tentang torsi. Tujuan pembelajaran fisika hari ini adalah yang pertama, dengan menyimak demonstrasi yang diberikan, peserta didik dapat menjelaskan konsep torsi dengan tepat. Yang kedua, disajikan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari terkait torsi, peserta didik dapat menganalisis solusi pemecahan masalah dengan benar. Kawan belajar, sebelum kalian belajar tentang torsi, coba kalian ingat kembali pembelajaran pada bab dinamika partikel. Apa yang terjadi ketika sebuah benda dikenai suatu gaya? Ya, benda tersebut akan memiliki kemungkinan untuk dapat bergerak. Nah, kawan belajar, konsep ini sangat mirip dengan konsep torsi. Ketika suatu benda dikenai suatu torsi, maka benda tersebut akan memiliki kecenderungan untuk bergerak. Terus, apa ya bedanya? Ya, betul. Perbedaannya adalah pada bentuk gerakannya. Pada bab dinamika partikel, kita telah belajar bahwa jika suatu benda dikenai gaya, maka benda tersebut akan bergerak secara translasi. Sedangkan, jika suatu benda dikenai sebuah torsi, maka benda tersebut akan memiliki kecenderungan untuk bergerak secara rotasi, atau disebut juga gerakan berputar pada suatu titik poros. Semakin besar torsi, maka semakin besar kecenderungan suatu benda untuk bergerak berputar. Lalu apakah torsi yang diberikan dapat dihitung besarnya? Ya, kawan belajar, tentu bisa. Untuk menghitung torsi atau momen gaya yang diberikan pada suatu benda dirumuskan dengan tau sama dengan R dikali F. Dengan tau adalah simbol dari torsi, R adalah lengan gaya, yaitu jarak antara poros hingga titik pemberian gaya, dan F adalah gaya yang diberikan secara tegak lurus terhadap lengan gaya. Karena lengan gaya memiliki satuan meter dan gaya memiliki satuan newton, maka torsi memiliki satuan meter newton. Bagaimana kawan belajar? Mau mencoba menghitungnya? Mari kita coba hitung besar torsi yang bekerja pada benda berikut ini. Perhatikan batang besi ini. Besi ini dipasang poros pada ujungnya sehingga dapat berputar atau berotasi. Batang besi ini memiliki panjang 6 meter. Sebuah gaya dorong 20 Newton diberikan pada besi dengan jarak 2 meter dari poros. Silakan pause video ini dan cobalah untuk menghitung berapa besar torsi yang terjadi pada kasus ini. Sudah selesai? Berapakah besar torsinya? Ternyata ada yang sudah selesai dan ada juga yang belum ya. Baiklah, besar torsinya adalah 40 meter Newton. Sekarang, bagaimana jika gaya yang sama diberikan pada jarak 5 meter dari poros? Cobalah hitung berapa besar torsi yang dihasilkan. Nah, untuk yang sekarang, besar torsinya adalah 100 meter Newton. Mudah kan? Tentu kawan belajar sudah tahu bahwa torsi yang dihasilkan oleh gaya yang sama dengan jarak lengan gaya yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda pula. Ketika gaya yang diberikan semakin dekat dengan poros, maka torsi yang dihasilkan akan semakin kecil atau semakin lemah. Sebaliknya, ketika gaya yang diberikan semakin jauh dari poros, maka torsi yang dihasilkan menjadi lebih besar atau semakin kuat. Baik kawan belajar, pasti sekarang kalian sudah lebih tahu kenapa saat seorang mekanik membuka roda ban, biasanya menggunakan kunci dengan tuas yang panjang. Ya, tujuannya adalah agar torsi atau momen gaya yang dihasilkan menjadi lebih besar, sehingga baut roda akan lebih mudah untuk berputar dan terbuka. Nah, sekarang coba kalian bayangkan bagaimana jika suatu benda diberikan lebih dari satu gaya? Kira-kira apa yang akan terjadi? Mau tahu jawabannya? Perhatikanlah demonstrasi berikut ini.
Ini merupakan jungkat-jungkit yang pernah kalian mainkan semasa kecil. Papan ini memiliki poros di tengah sehingga dapat berotasi. Panjang papan ini adalah 2 meter. Jika kita berikan gaya sebesar 50 Newton pada jarak 1,5 meter, maka lihatlah apa yang terjadi. Papan akan mengalami rotasi sesuai dengan arah torsi yang dihasilkan. Jika kita hitung torsi yang dihasilkan, maka besarnya adalah 75 meter Newton. Lalu, bagaimana jika ada lebih dari satu gaya? Kita akan tambahkan satu gaya lagi pada bagian papan yang lain. Maka ini yang akan terjadi. Papan akan berotasi ke arah torsi yang lebih besar. Mari kita buktikan dengan menghitung nilai torsi yang kedua ini. Dan didapatkan besarnya adalah 50 meter Newton. Inilah mengapa papan berotasi ke arah torsi yang pertama. Hal ini dikarenakan torsi yang pertama memiliki nilai yang lebih besar. Kemudian, jika semua torsi yang diberikan bernilai sama, apa yang akan terjadi? Mari kita coba. Kita akan letakkan gaya berat dengan nilai yang sama pada jarak yang sama. Ya, hasilnya adalah papan jungkat-jungkit akan seimbang dan tidak terjadi rotasi. Maka, dapat dikatakan bahwa jika total torsi yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda tersebut tidak akan mendapat pengaruh apapun atau benda tersebut tidak akan mengalami rotasi. Apakah torsi hanya dapat bekerja pada benda yang berbentuk panjang seperti papan dan batang? Tentu tidak. Torsi juga dapat bekerja pada benda dengan bentuk yang beragam seperti persegi, lingkaran, segitiga, dan lain sebagainya. Kawan belajar yang saya banggakan, agar kalian lebih memahami penjelasan saya ini, perhatikanlah contoh berikut. Sebuah benda berbentuk lingkaran memiliki poros putar berada di tengah. Lingkaran ini memiliki jari-jari sepanjang 2 meter. Diberikan dua buah gaya yang menyinggung tepi lingkaran dengan besar masing-masing gaya 6 Newton dan 8 Newton. Hitunglah berapa torsi total yang bekerja pada benda ini. Kawan belajar tidak perlu bingung ya. Ini dapat kita selesaikan dengan rumus dan cara yang sama ketika bendanya berbentuk batang. Pertama, kita hitung dulu torsi yang pertama dengan rumus tau sama dengan R dikali F. Dan hasilnya adalah 12 meter Newton. Karena torsi ini memutar benda searah jarum jam, maka nilainya kita anggap positif. Lalu, kita hitung torsi yang kedua dengan rumus yang sama, dan hasilnya adalah 16 meter Newton. Karena torsi ini memutar benda berlawanan jarum jam, maka nilainya kita anggap negatif. Lalu kita tinggal jumlahkan kedua nilainya, dan kita dapatkan hasil akhir bernilai minus 4 meter Newton. Ini artinya, total torsi yang dihasilkan bernilai 4 meter Newton dengan arah rotasi yang dihasilkan adalah berlawanan jarum jam. Kawan belajar, kita telah belajar tentang torsi dan bagaimana cara menentukan nilai torsi. Apakah kawan belajar tahu? Sebenarnya, konsep torsi adalah konsep yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penerapan atau fenomena yang berkaitan dengan konsep torsi antara lain, saat kita membuka atau menutup pintu, saat memutar gagang pintu, berputarnya roda kendaraan ketika di jalanan, peristiwa berputarnya katrol, menggelindingnya bola, dan masih banyak lagi yang lainnya. Wah, asik sekali nih kita belajar hari ini. Belajar konsep tentang torsi, yaitu ukuran kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda terhadap titik poros tertentu. Adapun cara menghitung torsi yaitu dengan rumus tau sama dengan R dikali F. Yang harus kalian ingat adalah, jika ada lebih dari satu torsi, maka torsi yang memutar benda berlawanan dengan arah putaran jarum jam dapat kita anggap bernilai negatif. Torsi yang memutar searah dengan arah putaran jarum jam kita anggap bernilai positif. Sampai di sini dulu ya, saya menemani kalian belajar bersama. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat untuk belajar di portal Kawan Belajar BTEKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan materi yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.